Ya sahabat kreatif ya balik lagi bareng Erna di jam 22 lewatnya 8 menit sahabat kreatif ya. Seperti yang udah Erna sampaikan dari awal siaran ya sahabat kreatif ya, bahwa hari ini kita bakalan ngobrol di acara sharing time bahas tentang TBC HIV nih sahabat kreatif. Nah mungkin buat kamu yang udah ada pertanyaan sahabat kreatif ya, boleh banget bergabung bareng Erna di nomor 08 11570 1018. Oke deh, kalau gitu di sini udah ada Bang Julni nih. Halo, selamat malam Bang Jul. Iya, selamat malam. Waduh, asik banget nih ya suaranya ya sahabat kreatif ya. Nah mungkin beberapa waktu lalu sahabat kreatif udah dengerin nih kalau ada sesi kita ngobrol juga ya sama Bang Jul ya, tapi Iya, pembahasan yang berbeda tema nih. yang berbeda waktu itu. Nah jadi malam hari ini sahabat kreatif ya kita bahas tentang TBC HIV ya Bang ya. Iya nih. Nah penasaran sih sebenarnya untuk TBC dan HIV ini apakah golongan yang sama atau berbeda nih sebenarnya, tapi proses penularannya bisa sama nih. Iya, penularannya juga nggak sama sebenarnya, Mmm, beda. mhm. Jadi, TBC itu, kepanjangannya kan kalau sekarang kita awamnya, kita orang awam kan Mhm, nyebutnya TBC. TBC Iya, kalau dulu ya, ada bilang TB. TB, Iya, padahal sebenarnya, sama ya? sama. Jadi TBC itu kepanjangan dari tuberkulosis. Mhm, Jadi tuberkulosis ini asalnya dari kuman. Kuman itu namanya kuman Microbacterium iya, tuberculosa. Jadi kuman ini sudah ada dari abad ke-17 dulu. oke, Mhm. Penularannya dari mana? Orang kan yang bingung kan? bener, Penularannya TB ini menyerang ke paru biasanya. mmm. Jadi menyerang ke paru, kumannya ada di situ. Jadi penularannya melalui udara. Oh, jadi TB ini penularannya dari udara ya, berbeda dengan Heeh, HIV tadi iya. ya? Nanti Mhm, kita bahas ke HIV ya. iya Kita ke TB bener, dulu nih. TB dulu nih, Kalau TB ini penularannya lewat udara. kenapa? Artinya siapa saja rentan kan tertular. Heeh, Ketika seseorang positif tertular tuberkulosis, terinfeksi TBC, dia udah positif nih. mhm, Dan dia tidak mengetahui, kebanyakan kan ada yang tidak tahu nih. iya, Dia batuk-batuk, terus dahaknya itu keluar dia buang sembarangan. mhm mhm mhm. Pernah dengar dulu ada penyanyi namanya Gomblo? Iya, Ya, Gomblo mhm. itu yang nyanyi lagu Gebiar-Gebiar itu Indonesia gitu kan ya. Itu kan dia meninggalkan karena TBC. Oke, Iya, jadi, TBC ini awalnya bisa dikenal dari udara ya, kalau tadi penularannya iya dari penularannya udara? dari udara, Heeh, cuman kuman ini menyerang ke paru. oke, Jadi semakin tinggi intensitas kita menghirup udara yang mengandung kuman TBC, mhm. itu semakin beresiko kita tertular. Waduh, Mhm. jadi harus hati-hati juga nih ya, berarti fashion sekarang dengan menggunakan masker ke mana pun bener ya? Benar, Heeh, sebenarnya benar dengan menggunakan masker itu benar. Maka mhm ketika orang yang tertular TBC dia batuk, mhm, dia bersin, dia berbicara, kan pasti bisa ada kena ya? percikan Heeh yang heeh, keluar, percikan dahaknya itu pasti keluar. oke. Dan itu yang beresiko menularkan ke orang lain. Oke, ini yang beresiko ya. Tapi kalau Mhm. gejala awalnya apakah karena, begadang kah? Atau mungkin makan dan minum sesuatu kah? Untuk gejala awalnya orang bisa kena TBC lah ya, selain ya karena penularan itu tadi? Kalau untuk gejala, untuk penularannya tadi pertama penularan melalui udara, Mhm artinya person to person, mhm. orang ke orang ya. Ini si A positif, Enggak gitu ini ya, enggak, sering berinteraksi, si A ini akhirnya positif heeh. tapi karena tidak tahu. Kalau sekarang Oh, kan untungnya di sekarang ini kan media banyak ya, mhm mhm. internet apa segala Iya, macam itu batuk banyak. dikit bisa searching Bisa searching, kenapa "Oh gitu ini ya. cari obat apa ya?" Heeh Beli di heeh apotek, heeh. kalau itu bukan obat, yang antibiotik ya aman lah bisa kita beli di Iya bener, apotek. Nah kalau TBC ini bisa person to person. mhm, Jadi misalkan gini, Erna sama saya nih di ruangan. Misalkan ada seorang yang di antara kita ada yang positif TBC nih. iya. Kita resiko ini ruangan Nah tertutup, ini iya. AC lagi. Nggak ada sirkulasi udara yang Heeh. masuk ya? Mic yang dipakai ini juga Heeh, beresiko nih nanti ke depannya. oke. Mhm. Jadi penularannya itu melalui percikan dahak. Heeh heeh. Makanya kalau orang yang belum teredukasi Mhm tentang tuberkulosis,
dia sakit, dia batuk, buang dahaknya sembarangan. Iya, karena kita suka nggak sadar ya, batuk Iya, ya, karena cuaca bisa jadi mhm, gitu kan ya, atau mungkin tadi habis makan rambutan itu kan suka batuk biasanya ya. batuk-batuk. Tapi kalau batuknya TBC dengan batuk biasa itu akan beda. Apa tuh yang membuat Beda beda, bedanya? suaranya Suara? beda, Oke, gejalanya juga beda. mhm Jadi, TBC tuberkulosis ini ada gejalanya. apa tuh salah satu Gejala gejalanya? pertamanya itu ya mungkin orang itu dia akan demam terus-menerus. Oke Sedikit-sedikit demam, batuk, paling nggak batuk 2 minggu berturut-turut nggak sembuh-sembuh, oke, kemudian diiringi dengan demam. mmm, Kemudian demamnya sembuh, demam lagi, oke. sembuh, demam lagi, kemudian, nafsu makan berkurang. Oke, kalau, boleh Erna pikir lagi nih ya, kalau gejala-gejala seperti itu Bang, sama aja kayak malaria. Nah, kalau malaria kadang sedikit-sedikit demam gitu kan ya, Heeh, batuk juga batuk gitu kan ya. juga, Apakah ya itu betul. bisa disamakan dengan Mhm. TBC, salah satu gejala TBC juga? Kalau TBC lebih ke batuk dia kan karena, penularannya dari droplet tadi, Mhm, percikan dahak dan dahaknya. mhm, Nah, dia bisa menyerang ke paru juga. Jadi TBC ini tadi kita bahas dulu gejala utamanya itu tadi batuk 2 minggu nggak sembuh-sembuh iya, diiringi dengan sering demam, badan sering berkeringat di malam mmm, hari. Di ruangan yang ber-AC aja dia bisa berkeringat oh dingin nih. waduh, heeh heeh, Mhm. Nafsu makan mulai berkurang, badan makin kurus. oke, Nah, itu kalau kita menemukan di sekitar kita, mhm, keluarga kita, tetangga yang seperti itu, segera kita sarankan berobat. bener sih, heeh. Atau enggak kita lapor aja ke puskesmas. Iya, tapi ini juga ya kalau ngelihat tiba-tiba tuh orang kok kurus gitu, jangan-jangan Mhm. diet Bang, bisa jadi ya. Oh beda tuh kalau diet kan, Heeh, karena badannya bisa kurus juga ya, tapi mhm, ini juga harus diwanti-wanti sih sahabat kreatif ya, karena, penularannya juga mudah banget melalui udara gitu mhm, kan ya, mana kita bisa menghirup udara yang sama di heeh, langit yang sama juga gitu kan ya. Jadi harus, tetap jaga diri lah ya yang mhm. pasti dan kenali apa aja sih Iya gejala-gejalanya. gejalanya Tapi kalau seperti kita itu. kayak ke awam gini ya Bang Kita ya, nggak tahu heeh, kan, nggak tahu ini heeh, batuk, oh batuk biasa atau mungkin heeh, batuk jangan-jangan Covid gitu ya, kan Covid. bisa jadi ya. Makanya, kalau dulu pernah dengar kan orang bilang TBC itu penyakit keturunan. Heeh, bener bener. Ah, Kalau TBC itu iya, ya karena orang tuanya pernah gitu kan mhm, ya ada, riwayat, nanti anaknya juga bisa kena. jadi TBC itu tidak mengikuti gen, Mmm, tidak. mhm mhm. Jadi kenapa orang berasumsi atau orang menjustifikasi bahwa, tuberkulosis itu penyakit keturunan, kenapa? Saya pernah dapat kasus dulu di Pontianak ini, Iya, di Kecamatan Pontianak Barat. mhm. Itu yang tertular positif ketahuan itu anak bayi umur 7 bulan. Waduh, 7 Iya, bulan ya sahabat kreatif ya, itu hampir masih 1 tahun, 7 heeh, bulan, 8 bulan gitulah. kayaknya Nah, baru belajar jalan iya. gitu ya? Nah, kalau untuk TB, itu dalam rumahnya, Mhm, itu anak itu tertular positif TB, sebelumnya 40 hari ke belakangnya, iya, itu kakeknya meninggal. oke, Kakeknya meninggal kalau info dari tetangga sekitarnya kakeknya batuk-batuk nggak sembuh-sembuh mhm meninggal. mhm, Karena tadi tidak diobat, tidak teredukasi dalam iya, satu rumah yang namanya anak kecil kan mhm, menggemaskan, main, heeh, dicium, dicium-dicium, heeh. dideketin gitu kan ya, Jadi si kakek ini dia meninggal mewariskan TBC, makanya orang bilang keturunan. heeh, Nah, padahal itu lingkungannya ya? padahal lingkungannya karena dia Oke, tidak berobat dengan tuntas. Dia juga tidak mmm. mengetahui bahwa dia tertular TBC, Iya. akhirnya meninggal. Kadang orang pikir batuk ya udah minum obat apa gitu kan Mhm. ya yang untuk batuk, untuk pilek, untuk demam. Tapi, apakah TBC ini tuh ada aktif dan ada enggaknya Bang gitu kan? Ini kan ada TBC kayak, ini Mhm. hanya sesekali aja Heeh, gitu bisa disembuhin, tradisional juga bisa bisa, nih heeh. gitu. Yang saya ketahui TBC itu untuk pengobatan secara herbal belum pernah ditemukan Mhm. ya, belum ada yang secara uji Iya tapi kalau klinis batuk, ilmiahnya. kalau hanya batuk Heeh, itu ada ya? ya batuk jadi beda, batuk kita kering, Mhm. gatal di tenggorokan dengan batuk yang keluar dari paru-paru itu bunyinya akan beda. Oke, penasaran sih sama bunyinya gimana ya? Heeh, bunyinya itu akan beda dan suara orang yang berbicara juga akan beda, agak Mhm. cempreng yang
yang di paru-parunya ada kuman TBC. Oke, heeh. Jadi kalau batuk kita kering, batuk hanya kering saja gatal di tenggorokan itu ya aman lah istilahnya kan hanya Mmm, batuk karena alergi udara atau karena dia merokok mhm. gitu kan. Tapi kalau batuknya yang orang yang tertular tuberkulosis itu batuknya berdahak. Berdahak terus ya? Krok krok gitu biasanya Oh, bunyinya oke gitu kan oke, dahak heeh. itu. Kayak sakit banget mau Ah, ah, ngeluarinnya gitu ya? itu pasti sesak di dada itu. Oke, Nah, itu ketika dia batuk itu kadang dahaknya keluar, itu mhm. langsung dibuang kan sembarangan. Iya, buang di WC, Mhm. ngeludah aja gitu udah. Iya, akhirnya kuman terbang ke mana-mana. Makin Oh, sering kita menghirup, kita kan nggak tahu udah mhm, imun tubuh kita normal iya, atau di bawah normal atau bagus atau tidak bagus kan kita tidak tahu kan. mhm, Begitu imun kita tidak bagus, kita sering menghirup kuman tuberkulosis tadi, maka kita berisiko untuk mmm, tertular. untuk tertular ya. Jadi kembali lagi tadi ada TB yang aktif atau non Aktif aktif gitu iya, ya. heeh, Jadi ada yang namanya TB laten. laten, Nah, oke. TB laten itu jadi sebelum kita bahas ke TB laten kita bahas pengobatannya dulu nih. Mhm, Mhm. Jadi tadi penularannya sudah lewat apa? Lewat udara. Jadi oh, artinya person to person ya. mhm, person. Siapapun beresiko Iya, tertular. apalagi kalau misalnya dia yang nggak Heeh, tahu gitu kan, yang heeh, ngeludah aja sembarangan di Jadi jalan. tidak ada perlakuan khusus Mmm, ya. Eh, Jadi untuk pengobatannya TBC sekali lagi di Indonesia pengobatannya gratis. oke, Tidak dipungut biaya satu rupiah pun tidak. heeh, pengobatannya di mana tuh? Di semua puskesmas bisa. Puskesmas bisa ya, Iya, heeh. Berarti, penanganannya hanya dari puskesmas aja atau mungkin cukup. cukup ya, nggak Mhm. perlu kayak ke rumah sakit besar, Biasa UGD, kan, IGD nggak gitu perlu. kan ya, Jadi pakai cukup ke scan-scan, heeh, puskesmas, kalau pakai scan dia pasti ada. Ada heeh. juga yang ada fasilitas scan. Jadi ketika orang itu mau berobat, pasti dia dikasih pot dahak dulu. Ada tempat botol kecil untuk Oke, dia mengeluarkan dahaknya. untuk diteliti gitu ya? Iya, dahaknya juga dikeluarkan paling kalau kita datang ke puskesmasnya besok pagi, mungkin besok pagi lagi kita disuruh ngulang datang, kita dikasih pot dahak. Nanti besok pagi itu bangun pagi, Mhm. belum makan apapun, kita disarankan untuk mengeluarkan dahak tadi untuk diperiksakan di laboratorium. Itu cukup pakai mikroskop aja itu. Orang-orang analis pasti paham tuh kalau Oh, yang di puskesmas. Cukup dengan itu saja. mhm mhm Jadi saya mhm. pernah melihat itu dahaknya itu yang udah dikeringkan, Iya, itu diteliti dengan mikroskop itu titik-titiknya banyak. Oh, titik-titik-titik. Itu kuman TBC-nya itu. aduh itu kalau yang menelitinya nggak akan kena ya? Enggak, karena mereka kan sudah tahu protokol kesehatan dan tak akan Oh, tetapi mereka tetap berisiko juga. iya bener. Nah, jadi tadi dikeluarkan dahaknya itu barulah diperiksakan. Setelah dia didiagnosa positif, Mhm. maka dia minum obatnya 6 bulan. Kayak kayak nyicil kan. Oh, berarti Kayak kredit ya. 6 bulan Heeh. sekali atau selama 6 bulan? Selama 6 bulan Full? full tidak Setiap boleh putus. hari? Iya, tidak Waduh, boleh putus. berapa banyak tuh obat yang bakal dikonsumsi? Mungkin kalau untuk 2 minggu pertama 1 tablet. Satu tablet doang gitu ya? Nanti minggu keduanya lanjut lagi sampai di bulan ke-6 sampai dia dinyatakan sembuh. Ketika bulan Oh, mau memasuki bulan ke-6 itu diperiksakan dahaknya kembali. Kalau dahaknya bersih, mhm, tidak ada kuman Mycobacterium tuberculosisnya, dia dinyatakan sembuh. Yang mmm, berat ini pengobatannya TB. iya karena selama 6 bulan ya 6 kadang ada bulan tidak boleh nggak putus. boleh putus Jadi tepat waktu juga. iya, prinsipnya TBC itu tepat waktu, Mhm, tepat dosis. Dosisnya oke, harus tepat. heeh heeh, Jadi dosisnya 1 tablet. Jamnya harus tepat waktu. Misalkan jam 7 pagi, mhm, Misalkan jam 8. Tapi kebanyakan itu dianjurkan pagi ketika perut kosong. bangun Nah, tidur gitu ya? iya, belum lagi ada efek samping obatnya. Apa tuh? Efek sampingnya masing-masing individu beda-beda, tidak sama. Rata-rata? Tidak bisa diambil rata-rata. Karena Ada yang tetap ada yang berbeda? merasakan efek samping, ada yang tidak merasakan Mmm, efek samping. kalau yang merasakan efek sampingnya apa tuh? Karena obatnya ini adalah Keras ya? obat ya bisa kategorikan obat yang antibiotik dosis tinggi ya, itu biasanya ke penglihatan. Penglihatannya agak Oh, kabur. ke minus jadinya ya, awalnya nggak minus jadi Enggak minus. juga minus, hanya penglihatan kabur sesaat mungkin, kemudian badan terasa panas, kulit gosong begitu. Oh, Kadang waduh. juga ada yang sampai rambut rontok.
Ada juga pernah dulu pengalaman saya itu dia sampai muntah darah, Mmm. itu ada, itu efek obatnya. Kadang, pasien ini tidak tahan dengan efek obat. Iya bener, kalau udah nyerang ke kulit kita udah capek ya Iya, sahabat kreatif ya, skincare-an gitu skincare-an, ya, udah putih heeh, glowing banget tiba-tiba kena TBC iya kan? heeh, TBC jadi hitam, Heeh, kita gosong kulitnya, apalagi kalau memang, eee, rambut gitu kan, yang mana kalau mhm, rambut ini bisa dibilang mahkota lah ya. iya. Jadi betul-betul, pengobatannya itu 6 bulan, perlu support dari pihak keluarga. Iya, Makanya kalau di program penanggulangan TBC itu akan ada yang namanya pengawas mineralan obat, ada PMO-nya. oke jadi Disingkat PMO itu ya, heeh, kepanjangannya adalah pengawas menelan obat. mhm, Jadi misalkan Erna positif nih misalkan, aduh contoh jangan ya, sampai ya, jangan amit-amit, diaminkan. amit-amit sahabat Jangan kreatif. diaminkan. Ya misalnya Erna contoh, positif nih, Heeh, dibawa ke puskesmas positif. Erna sendiri aja nggak bawa orang tua ke sana. iya. Tetap semua petugas puskesmas pasti ditanya orang tuanya siapa. Oh, oke. Kenapa? Itu kepentingannya untuk Ngingetin ya? pengawas menelan Heeh, obat tadi. Jadi pengawas menelan obat ini adalah orang yang paling disegani oleh si pasien. iya, orang Jadi, tua salah satunya ya? misalkan kalau dia ini mungkin ibu, bapak, itulah yang nanti kita itu kadang petugasnya, PMO-nya itu dilatih juga sama perawat, Mhm, sama petugas medis bagaimana untuk mengawasi minum obatnya, mengingatkan waktu, bagaimana berkomunikasi, supaya dia minum obatnya tepat waktu, tepat dosis dan sembuh 6 bulan sembuh. Jangan 6 sampai, bulan sembuh ya? 6 bulan itu nggak sembuh nambah lagi 2 bulan, jangan sampai putus lagi. Heeh heeh. Kalau sudah putus minum obatnya itu balik lagi ke nol. Aduh, ulang lagi ya, Heeh, panjang lagi nih. Tapi ada nggak sih, ini kan 6 bulan rutin ya, 6 bulan mhm. rutin dan tepat waktu, tapi masih dikategorikan belum sembuh? Ada yang minum obatnya tidak tuntas, artinya dia minum putus nyambung. Oh enggak, maksudnya yang udah, oke nih ngikutin aturan Heeh, semuanya 6 bulan. gitu, Ada, tapi tetap nambah gitu, nambah ternyata lagi. sih Ketika belum. diperiksa, kuman TBC-nya masih ada. Mungkin Mmm. kembali ke daya tahan tubuh atau apa ya, Oh, seperti balik itu ya. lagi ke daya tahan Heeh. tubuh ya, Jadi sahabat ya? jadi memang betul-betul, TBC ini penyakitnya ini mudah tertular, mudah Mmm, menularkan ke siapa saja, dan penyembuhannya juga lumayan berat 6 bulan, iya 6 bulan tapi ya, bisa disembuhkan. Nah, bisa nih sahabat bisa, kreatif kalau heeh, TBC ya, mhm, kalau TBC atau TB ini bisa bisa disembuhkan. disembuhkan. Apakah, tahap penyembuhannya ini ada yang aktif sama yang nggak aktif tadi itu? Kembali ke aktif dengan yang nggak aktif itu namanya ada yang namanya TB laten. TB laten yang nggak aktif itu ya? Itu TB laten ini adalah TB yang kumannya masih ada. Dan Oh, kumannya ini ketika daya tahan tubuh bagus, mhm, kumannya tidur. oh, Ketika daya tahan tubuh kita tidak bagus, kumannya aktif lagi. oke jadi nggak mati nih sebenarnya? Enggak, itu namanya TB laten. Heeh, kalau TB aktif bisa mati? Kalau dia minum obat tuntas 6 bulan mati. Tapi Mati, kalau TB oke. laten ini kadang faktornya dari dia minum obatnya tidak tuntas. Artinya tidak tepat dosis dan tidak tepat waktu. Mhm. Putus nyambung gitu kan. Tapi kalau Nah, misalnya yang udah, aktif nih ya, udah, sembuh, dinyatakan sembuh dan sudah mengikuti mhm, protokolnya udah aman nih gitu kan dan aman, dinyatakan sembuh. Apakah, sembuh. nanti entah tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dia bisa tertular lagi? Tergantung dia, apakah dia masih lebih Udara sering yang menghirup sama? udara yang mengandung teman tuberkulosis atau Mhm. tidak, ya itu balik ke dia lagi. Oh, tapi untuk, apa, contoh lah ya, apakah, Mhm, oh ternyata ada orang yang udah pernah kena, tapi dia kena ada lagi gitu kan ada. ya? Itu balik ke faktor-faktor, resiko, faktor misalkan dia di populasi kunci. Mmm. Populasi kunci itu kalau di TB ini di kumis, kumuh, miskin, dan terkebelakang. Kumis tebal bahasanya Iya, biasa kadang bener bener. kadang kalau kita ngasih penyuluhan ke masyarakat itu Mhm. bahasanya seperti itu kumis tebal, kumuh, miskin, dan terkebelakang. Iya, Jadi yang jadi rumahnya rapat, mmm, yang sirkulasi udara rumahnya kurang bagus, itu ya beresiko. bisa beresiko banget sahabat kreatif Mhm, ya, yang pasti, makanya rumah itu selalu, dibilang kalau banyak jendela maka rumah sehat ya, iya, heeh. Itu salah satu tujuannya sahabat kreatif ya, biar nggak kena TB ini. mhm. Tapi jangan juga dibilang kalau TB ini tuh dari keluarga ya, Iya, keturunan apalagi beda keturunan, oh nih, ini keturunannya TBC nih. bener bener. Jadi kalau TBC ini juga, ada penyakit yang mengikuti. Oke.
Penyakit yang mengikuti bisa, hampir penyakit ini mengikuti komorbidnya itu kalau TBC ini ke diabetes. Oh jadi kalau TB ini bisa masuk ke diabetes juga ya? Iya, orang yang diabetes. Heeh. Nah ini kan Kadang kalau dia diabetes tidak juga tertular dan tidak tertular. heeh. Kadang, bakterinya alami ada di tubuh dia. Oh, kenapa? Nah itu, saya belum bisa menjelaskan secara medisnya gimana karena saya juga bukan orang medis. Saya hanya pekerja sosial, social worker-nya, ya seperti itu. Kita melihat dari, gejala yang sering terjadi itu seperti itu. Oke, jadi Memang dari, kalau dari ilmu medisnya juga katanya, TB ini adalah penyakit yang mengikuti diabetes, iya, komorbidnya karena tadi. bisa bilang berhubungan lah ya, Mhm. masih berhubungan Karena kan sahabat orang kreatif. diabetes kan daya tahan tubuh melemah ya, Iya pasti kan? bener, apalagi kalau, diabetes tuh katanya nggak boleh banyak makan nasi gitu kan Heeh, ya, harus banyak-banyak makan yang ya nggak ada kandungan heeh, gulanya. kandungan gulanya Heeh, sahabat makanya kreatif. kalau TB itu kalau yang diabetes itu DM itu kadang mereka tidak mengetahui bahwa Mmm, mereka ada kuman TBC-nya. Dia nggak nggak tahu, sadar nggak gitu ya? sadar. Jadi fokus pengobatannya hanya diabetes, insulin, minum ini, tapi TB-nya dibiarkan. Nah, Bener. makanya kadang kita kita lihat ada orang yang kena diabetes badannya kok kurus. Iya, padahal kalau diabetes ya orang yang suka makan manis gitu ya. Iya, badannya kok kurus Mhm. gitu kan, batuk-batuk. Bahaya nih sahabat Hmm, kreatif ya, harus dicek lagi nih. Kalau ah, kurus, suka makan manis gitu kan ya, jangan karena kalau udah kurus, suka makan manis, bisa makan yang banyak tuh idaman iya. banget gitu kan ya Karena kan kalau badan-badannya. kalau yang orang diabetes itu kan kalau dia yang tertular TBC itu kan badannya kurus, dia batuk-batuk. Iya bener, Kita keluarga yang bersangkutan juga hanya mhm fokus pada pengobatan diabetesnya saja. tapi lupa ternyata ada Lupa TBC-nya dia ada juga. TB nih. Nah, makanya Mhm. kasihan misalkan dia diabetes juga, dia positif TB juga, artinya kan 2 obat yang dipinum. Oke, tapi, gimana tuh? Apakah dari rumah sakit tidak memberitahu ternyata ini ada TB-nya juga nih, nggak hanya diabetes aja? Biasanya rumah sakit tahu biasanya seperti itu, disarankan tes dahak. Oke. Kalau sudah tes dahak tidak bisa, Mhm. bukannya tidak bisa dites kan tahu, kadang kan ada orang yang bisa mengeluarkan, ada yang tidak. Oh, iya iya. Tapi biasanya kita mengenali dengan gejala tadi. Kalau gejalanya Dengan seperti ini beberapa ciri. gejala tadi Iya, itu ya? kalau dia gejala utama dan gejala tambahan. Sudah, Mmm. itu berarti biasanya, dari dokter paru juga kadang menyarankan untuk minum obat. Oke, jadi udah ada penanganannya juga sahabat kreatifnya tadi juga udah disampaikan bahwa buat kamu atau mungkin teman-teman kamu atau tetangga kamu juga sahabat kreatifnya yang mungkin ada gejala TBC ini boleh untuk disarankan ke puskesmas ya Bang ya? Iya, ada Mhm. keluarga, ada apa, nggak usah khawatir obatnya gratis. Ya obatnya gratis lagi sahabat ya, yang Iya penting kamu datang aja. iya, cukup ke Heeh, puskesmas, itu obatnya gratis, ya ibaratnya gini, kita ke rumah sakit manapun, mhm, obatnya hampir sama, semua standarnya sama. mhm. Standar WHO itu dunia sama obat. Oke. Namanya OAT itu, obat anti TB, OAT. OAT sahabat Itu kreatif tapi udah dibuat satu paket itu buat mhm, 6 bulan. mhm. Nah, itu tadi TB yang itu namanya tadi yang kita bahas ini TB yang reguler. Reguler, waduh ternyata ada Ada banyak lagi. juga ya. Ah, Panjang nih masih Panjang kayaknya ini. 1 jamnya Nanti baru nggak kita sampai. dari reguler itu masuk ke TB RO. Ada lagi, RO itu resisten obat. kenapa Yang tuh? tadi saya bilang tadi, dia minum obatnya putus nyambung. Oh, sama kayak, nggak aktif itu ya, minum Eh, obatnya ya? dia putus nyambung nih. Terus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, akhirnya tubuhnya resisten kebal dengan obat. Mmm, oh iya, aku juga pernah dengar tuh kalau misalnya ini kan obat antibiotik ya, inilah Mm, kenapa kalau obat antibiotik itu harus diminum sampai tuntas walaupun Iya, udah sembuh. mm-mm, Tetap harus diminum gitu ya, sampai iya, habis dari dokternya tidak menyarankan lagi, ya udah berarti kita stop dari situ, stop yang penting obatnya yang sama kita udah habis. obatnya. Heeh, Jadi TB resisten ini namanya TB RO, mhm, TB resisten. Jadi dia akan tertular TB lagi. TB-nya oke. tuh ibaratnya gini ya, kita menjelaskan secara gampangnya aja, kuman ini lebih parah lagi dari kuman yang tadi. Mmm. Ini kalau saya biasa membahasakan itu, kalau saya ngasih penjelasan, saya bilang ini TB bengal. TB bengal nih. Nggak TB susah bengal. dibilang ya. TB bengal ini dia lebih parah lagi. Pengobatannya juga lebih lebih sengsara, lebih susah. Kenapa?
dia harus suntik. Oh, jadi kalau Karena tadi misalnya obat yang paket 6 bulan udah nggak mempan lagi. oh, karena udah kebal itu ya, hanya Mhm, pingsan ya? iya. Jadi hanya pingsan, ya udah, pingsan obatnya jadi obat yang 6 bulan tadi, 6 bulan itu kan ada sekitar 2 bulan pertama, 1 Rifampicin, kemudian vitamin apa segala macam itu ada 3, 4 atau 4 kalau saya Mhm nggak salah mhm. itu udah nggak mempan lagi. Oke, Harusnya pakai injeksi, suntik. injeksi. Jadi setiap bulan, 1 bulan sekali Suntik. suntik gitu ya? Enggak, Jadi setiap hari. wow, jadi gimana nih, harus menyewa perawat kah atau mungkin kita stay di rumah sakit? Kita bisa mendatangi rumah sakit atau perawat yang visit ke rumah kita. Waduh, Dan boleh juga disuntiknya nih. kanan kiri. Ya buat kamu yang takut jarum suntik ya, sahabat kreatif ya, Dan itu heeh. efek obatnya lebih parah Rontok, kulit oh gosong. pasti gosong ya. Daripada reguler itu lebih parah. Saya pernah ketemu sama orang pasien Mmm, yang TBRO itu hitam badannya semua. waduh, yang awalnya sebenarnya Ibu-ibu enggak ya? ya. Dulu dia cerita sama saya ketemu dia itu dia udah sembuh. Mmm, Dari badannya cuma tinggal tulang dia bilang. waduh, Tapi dia punya semangat yang kuat untuk sembuh mhm mhm mhm. selama pengobatan TBRO itu. Jadi gini, TBRO itu menularkannya tipenya sama juga. Sama juga gitu ya? Iya, Jadi seharusnya orang-orang yang kayak gini punya ruangan khusus iya, ya? seharusnya punya ruangan khusus. Untuk di rumahnya aja harus Iya, punya ruangan khusus? jadi ibu itu dia tinggal di kawasan Pontianak Barat waktu Mhm. itu. Waduh saya tinggal barat lagi. Heeh. Oh, Barat itu hotspot. Waduh, agak rawan nih berarti Heeh. sahabat kreatif. Jadi ibu itu tinggal di kawasan Pontianak Barat. Jadi dia berusaha untuk sembuh itu. Mhm. Dia tiap hari datang ke Sudarso pakai motor. Oh, jauh ya dari Iya, barat nih sahabat iya, kreatif ya pergi ke Sudarso. sana. Akhirnya disuntik terus sampai dia sembuh dan saat itu dia pisah ranjang sama suaminya. Pisah kamar Iya, untuk bukan dia pisah sembuh. ranjang lain Bukan, ya? enggak. Dia pisah kamar, kemudian dia waktu itu belum tidak bekerja ya karena Mhm. ibu rumah tangga ya. Jadi dia pisah pisah kamar, dia sama anak-anaknya juga dia batasi interaksi, Mmm. pokoknya dia pengen sembuh. Oke, terus gimana nih dengan, eee, makan, piring, gelas? Gitu ya. Iya, Makan piring gelas itu tidak menularkan kalau dicuci bersih. kalau dicuci bersih, tapi kalau untuk menjaga kayaknya ya khusus aja lah ya? Nyerang ke psikis pasien dong, Iya sih bener, ya kan? kena mental jadinya Kena ya? mental. Jadi Mhm, yang menularkan ini kan dahaknya, air mhm. liur tidak. Iya iya iya. Jadi kalau kita mau periksa dahaknya itu lebih banyak liur kita yang Mmm. keluar untuk diperiksakan di lab itu nggak akan bisa. Pasti disuruh ngulang lagi sama petugas, disuruh keluarkan lagi di esok harinya. Waduh, sampai keluar ya? Kalau sampai kadang ada orang yang bisa, ada yang tidak. Tapi kalau orang itu tidak bisa ya tadi saya bilang, dia ada gejala utama, ada gejala tambahan sudah berarti positif, dia langsung disarankan minum obat tanpa harus diperiksa dahaknya. Kalau memang tidak bisa keluar. Oke oke, ini bahaya juga nih sahabat Mm-mm. kreatif ya, kadang kalau misalnya dahaknya nggak bisa keluar kayak, "Oh ini Mm-mm. batuk kering nih kayaknya," Eh, tapi tuh kayak eh, ada mau keluar nih eh, tapi eh, nggak eh. keluar-keluar gitu, ya Iya. udah minum obat yang bisa dibeli di warung Mm-mm. mungkin Kita gitu kan ya? biasa kan gitu kan beli di warung minum obat ini karena Mhm, antara batuk orang yang perokok mmm, atau orang batuk alergi itu mmm, kan beda. iya bener, Gatal di tenggorokan ini kan beda keringnya dengan yang batuk kalau ada dahak kan lebih sakit mmm, yang ada dahak kan. iya bener sih Tapi dan dahaknya itu ngumpulnya di tenggorokan karena kita heeh. radang. Iya, karena itu bisa jadi kayak radiasi bukan radiasi apa, dehidrasi ya, sahabat ya, Kayak sorry ya, mm, dehidrasi, yang mana mungkin kita di ruangan ber-AC aja kalau kita nggak minum-minum gitu, bisa dehidrasi dan kayak jadi batuk-batuk juga, Bang. Bener ya? iya. Apakah itu, gejalanya juga? Kalau itu tidak masuk gejala. Kalau Mmm. kita dehidrasi atau tidak itu tadi gejalanya tadi kita batuk berdahak 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Oke. Tapi kalau ada nih, kalau nggak salah aku pernah juga tuh baca beritanya, yang mana batuknya itu sampai berdarah banget, ada Bisa mengeluarkan darah. itu kalau dia batuk berdahak dan batuknya keluar darah bisa. Bisa ya? Iya, Bisa dikategorikan TBC? bisa kalau apalagi kalau diperiksakan dahaknya hasilnya Mhm. positif berarti dia TB. Waduh, ini bahaya nih Iya, sahabat kreatif ya. Indonesia urutan ketiga. Urutan ketiga ini dekat banget nih ya, Iya, jangan urutan sampai ketiga. Indonesia masuk di urutan pertama sahabat kreatif Iya, ya. karena semakin maju negara itu populasi penduduknya makin banyak, artinya lebih makin
lebih berisiko orang tertular Mmm, TB. iya, apalagi kalau misalnya kamu tidak peka gitu ya dengan Apalagi kita gejala yang tidak peka. ada Jadi makanya, di kalau kita punya, lihat ada tetangga, keluarga yang seperti itu batuk, ya cobalah kalau memang kita bisa. Kadang kan orang nggak mau ya. mmm, Kalau memang bisa kita nyarankan untuk berobat ke puskesmas ya silakan. Kalau enggak, coba kita yang melapor ke puskesmas. mhm. Karena di setiap puskesmas itu ada penanggung jawab program TB-nya. Oke, jadi itu harus disosialisasikan juga Ya, gitu kan karena ya? kan kalau ke puskesmas ini kan menunggu bola datang. Kalau Mhm, macam kami seperti dulu kami di NGO ini non government organization ya seperti PKBI ini ya, iya, mungkin kita jemput bola. oke, Karena bakal kita lebih datengin ya? berinteraksi Mhm. dengan masyarakat. Bedanya di situ. Iya, karena kalau puskesmas mungkin, karena orang-orangnya juga rame yang Iya, datang gitu kan ya, jadi nggak bisa jemput bola. Tapi kalau misalnya udah tahu, pasien lain udah tahu gitu kan ya, setidaknya dikasih tahu aja gitu kan ya, bahwa di mm-mm. daerah ini tuh ada orang yang Ada batuk ya orang yang batuk, terus. yang Iya. tertular. Karena kalau dibiarkan juga beresiko. Karena Mhm. kumannya itu juga yang ada di dahaknya itu juga kalau dibiarkan dia akan berkembang juga. Terbang Iya. kemana-mana makin di tempat dingin makin suka dia makin berkembang biak. Tapi ada nggak sih kasus yang mana satu keluarga ini ya seisi rumahnya mungkin ada 5 orang kena TBC semua? Sepengalaman saya melaksanakan program penanggulangan TB ini pernah ada di barat juga. Aduh resiko banget sih Eh, tempat tinggal aku, sahabat kreatif. itu Heeh, satu keluarga, tapi dia tidak banyak jumlah keluarganya, hanya mmm. dua atau tiga. Itu udah TBRO, Oh, wow, berarti bukan yang reguler itu kan? lagi ya, RO. sahabat ya? Jadi dia tidak diobati itu. Mhm. Dia tidak mau berobat. Sampai petugas sudah angkat tangan. Akhirnya? Nggak tahu saya kabarnya gimana. Sampai Belum tahu. sampai dinas kesehatan juga datang ke sana melakukan edukasi tetap nggak mau. Iya, karena itu bisa mengaruh kan nggak hanya di dalam Iya, rumahnya ya, orang sekitarnya. tetangga-tetangga juga Heeh, rawan juga nih rawan. artinya sahabat kreatif ya. Tapi ya intinya begini, tuberkulosis ini penyakit yang menular, penyakit berbahaya, Mmm, mematikan dan menular. iya, Artinya penyakit ini siapa saja bisa tertular. bisa kena gitu ya. Saya, kamu, Erna atau sebagainya itu, oh ya posisi beresiko kita. Apalagi kalau kita hidup di populasi kunci. Nah, di daerah kumuh, miskin, terlantar ke belakang, Kumis kumis nih ya, tebal tadi kan. kumis Nah, itu tebal. kita beresiko tertular itu. Ya, untuk protek diri tadi kita harus tahu bagaimana kita, ya kita sudah teredukasi misalkan ini kan, Mmm. oh ini ada gejala seperti ini, oh ada orang yang seperti ini, segera kita lakukan edukasi, Mhm, tapi berobat, iya gini ya, kalau kadang ya batuknya ini hanya berlangsung seminggu atau 2 minggu, habis itu ya udah hilang tuh hilang. batuk-batuknya. Tapi lihat itu kan gejala utama, lihat Heeh. gejala tambahan, badannya makin kurus nggak? Dia Oh, sering oke. demam tidak, ketika Heeh. malam hari berkeringat dingin atau tidak? Mmm, Balik ke situ. Yang pastinya TBC ini obatnya gratis mhm. di puskesmas manapun bisa. Jadi kalau TB gratis, TBRO juga yang suntik itu gratis, semuanya gratis. Oke, Kalau jadi di rumah sakit pemerintah ya. heeh, Kalau kalau di di rumah luar lain di nggak luar tahu lain ya. mungkin mungkin bayar dan lebih Mhm. mungkin lumayan mahal. Kalau yang suntik saya tahu mahal itu. Ya udah jadi pergi ke puskesmas itu udah Cukup ke paling cukup dan puskesmas, ke kayaknya di rumah sakit, mungkin mhm. kalau yang di Kota Pontianak bisa ke rumah sakit kota, ke Mhm. Sudarso, itu dari ke puskesmas-puskesmas kan banyak ini di Iya setiap bener, kecamatan iya ada. Ya pasti udah ada. cukup. Jadi Ada tinggal obatnya ada. pergi aja sahabat kreatifnya dan Mm-mm, jangan ragu-ragu. Nah, ini kita udah bahas lumayan panjang ya Bang mm-mm. ya, tentang TBC dengan HTV, reguler sama yang RO, RO gitu. Nah, eh, ini kan kita juga ada bahas tentang HIV-nya. HIV. Apa hubungannya Hubungannya, gitu ya? jadi HIV ini kan human immunodeficiency Mmm, virus. Masa disingkat dengan HIV ya. HIV. Adalah virus yang merusak sistem ketebalan tubuh dengan Iya menginfeksi dan menghancurkan sel darah. iya Sel darah atau CD4 tadi ya. Jika banyak sel CD4-nya yang hancur, maka daya tahan tubuh itu akan melemah. iya, baik. Setelah dia melemah, baru masuklah ke yang namanya AIDS. Oke. Nah, Jadi HIV itu ini ada HIV virusnya doang atau HIV/AIDS ada beda lagi nih, ada sama tingkatan? aja. Kalau HIV itu virusnya tadi, kalau Mhm. AIDS penyakitnya. Oh, Jadi oke. kalau dia HIV tidak diobati, dia akan masuk ke AIDS. AIDS, Tapi kalau udah masa pengobatan HIV ya namanya ya? Enggak, jadi
Kalau AIDS tadi itu kan ada kan AIDS ya. Itu AIDS. A-nya itu accurate didapat, Mm-mm. artinya infeksi itu diperoleh melalui penularan dari satu orang ke satu orang. Ini kan kalau kita Lain, tahu ya sahabat bukan ya. penyakit keturunan ya. Hmm, Sama dengan TB dari orang ke orang. iya, personal lah Tapi ya. udara, Heeh, udara. Kalau ini, semua pun bisa. Kalau ini tidak. iya, secara kita tahu ya sahabat Imunnya ya. itu kan daya tahan tubuh untuk Heeh. melawan bibit penyakit. Kemudian defisiensinya, artinya daya tahan tubuh menurun dalam melawan bibit penyakit, dan sindrom adalah kumpulan dan tanda gejala penyakit. Jadi Hmm, HIV atau HIV/AIDS ini dia tertularnya dengan perlakuan khusus, seperti, hubungan seks, hmm, penularannya melalui cairan kelamin. oke. Jadi ini kalau bisa kita bilang hubungan seks bebas gitu ya, Iya, Bang ya. seks bebas adalah daya tahan tubuh manusia menurun sehingga tidak dapat melawan bibit penyakit. Ya udah, dia HIV dulu. Tapi Kalau dia tidak berobat, daya tahan tubuhnya makin nurun. makin nurun, ya dia udah AIDS. Oke. AIDS itu sudah semua penyakit bisa masuk itu. Nah, kayaknya tadi Rentan ya. orang yang positif HIV, lambat laun dia akan tertular TB. Berarti lama-kelamaan juga kalau kita nggak Pasti. sadar. Ini kan ya, kalau, kita lihat di luar negara kita, ini Mm-mm. kalau HIV kayaknya udah yang banyak gitu kan ya, karena ada beberapa negara yang mana anak usia 17 dan 18 udah oke untuk seks bebas Ya. gitu kan ya, kecuali ya di negara kita yang memang berbudaya banget gitu kan ya, Mm-mm. nggak halal nggak boleh nih. Iya, jadi memang penularannya HIV itu tadi perlakuannya khusus. Perlakuan khusus melalui hubungan Mmm, seksual, cairan kelamin atau cairan tubuh. mhm, Berarti artinya kalau cairan kelamin, cairan tubuh, darah bisa dong. iya. Cairan kelamin, Mhm. kemudian melalui darah, donor darah mungkin. Waduh, ini mau Ah, donor darah nih ah, ah. sahabat kreatif. Donor darah, kita cari darah nih Mhm. untuk transfusi. Kemudian kita mendapat darah yang ada HIV-nya, ya beresiko itu tertular. Oke, jadi kalau misalnya suka donor darah itu kan pasti dicek ya sahabat kreatif ya, ini kadang kalau orang-orang yang mana suka pakai satu suntikan. Nah, Ya, ini yang rentan juga nih kadang, Bang. jadi satu suntikan. Nah, itu makanya kadang kalau medis kan tidak banyak pakai suntikan. Bener, Kalau satu yang orang banyak pakai satu. suntikan, itu sudah pasti mereka pengguna Iya, obat-obat obat terlarang. terlarang, Iya. bener. Jadi mereka juga berisiko tertular itu selain seks bebas. Oke, Nah, mereka tertular di situ. Jadi bisa tertular melalui hubungan seksual, melalui transfusi darah, melalui janin. Si ibunya positif, mhm, anaknya juga bisa 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 ikutan. tertular ya. Tapi tidak 100%. Kadang ada yang bisa, ada yang tertular, ada yang Mmm, tidak. oke. Seperti Tapi itu. kalau untuk HIV ini gitu ya, apakah pengobatannya sama nih dengan TB atau berbeda juga nih, Bang? Karena ini kan, ya berbeda jenisnya, kenapa bisa HIV otomatis kalau nggak diobati bakalan kena TB juga? Jadi HIV ini tidak bisa disembuhkan. Mmm, Jadi untuk menjaga daya tahan tubuhnya supaya tetap stabil, ya iya. itu tadi minum obat antiretrovirusnya saja. Waduh, berapa lama tuh sahabat? Seumur hidup. Seumur hidup harus minum Iya. obat itu ya Jadi sahabat ya? misalkan dia tertular TB, Mhm. artinya 2 obat dong yang dia minum. Iya, tapi TB bisa disembuhin juga TB selama bisa 6 disembuh bulan. selama 6 bulan. Kalau HIV ya seumur HIV ya hidup. seumur hidup karena tadi daya tahan tubuhnya sudah hilang, Iya. daya tahan tubuhnya sudah tidak mampu melawan bibit penyakit. Mhm mhm mhm. Jadi dia rentan tertular penyakit apapun, apalagi kalau sudah AIDS. Waduh, Mm-mm. jadi ini, apa ya, kadang ada juga orang yang agak menyepelekan hal-hal ini Bang ya, Mm-mm. kayak HIV, "Ah, enggak lah, aku percayalah sama pasangan aku nih," gitu kan ya. Tapi nyatanya bisa tertular juga di dianya Iya gitu, atau bisa. mungkin nanti ke anaknya. Ini kan Mm-mm. bisa jadi stigma masyarakat juga Bang ya, dan ya Mm-mm. orang-orang yang kena HIV banyak juga yang udah kena mental gitu kan Iya, ya. kena mental dulu, makanya Dijauhin, dijauhin. ya dikucilin, diomongin, waduh banyak deh sahabat kreatif ya. Banyak, makanya kalau kita di Indonesia ini kan banyak organisasi-organisasi yang peduli dengan mereka, mendampingi mereka. Artinya mereka tertular ini kan karena ketidaktahuan mereka, Iya benar. karena mereka tidak teredukasi, tidak mengerti, akhirnya mereka tertular. Ya,
Karena tadi pengobatannya harus seumur hidup, Mhm. artinya kita perlu mendampingi mereka kan secara psikososialnya, Iya bener. psikisnya, bagaimana supaya mereka benar-benar mampu hidup seperti layaknya Iya, orang-orang orang normal. normal Nah, gitu. Dan banyak juga orang yang bilang kalau HIV itu ya aib, aib keluarga artinya gitu kan ya. mm, Ya bisa diartikan masing-masing lah ya iya, sahabat kreatif ya kenapa orang bisa kena HIV. Salah satunya ya tadi hubungan seks bebas dan juga penggunaan ya seperti darah tadi yang misalnya nggak terkontrol gitu ya Bang, yang nggak tahu mm. nih suntikan Oh, iya. darahnya. Tapi kalau di medis kita di layanan medis ya Mhm. itu itu darahnya udah pasti sudah Iya. disterilkan dan sudah dicek juga PCT-nya, HIV-nya apakah dia positif atau tidak. Kalau dia positif artinya darahnya langsung dimusnahkan. Langsung dibuang ya Iya, sahabat tidak kreatif ya. digunakan. Heeh, tapi, HIV ini memang nggak masuk ke udara. Nah ini kalau Ya, misalnya orang udah tahu nih kena HIV ya karena mungkin udah menjalani hubungan asmara yang banyak gitu ya sahabat kreatif ya, tapi karena dia udah tahu, "Oh aku ternyata gejala HIV," otomatis kena mental nih ya, ya karena psikisnya mental, juga udah psikisnya juga ganggu sudah gitu kan, terganggu dan dia tidak mhm. mau berobat nih, Iya nggak mau berobat, gimana tuh? nggak mau minum obat-obatnya antiretrovirusnya Mhm. ya lama-kelamaan dia ada AIDS. Oh. Kalau sudah AIDS balik. Apapun penyakitnya bisa masuk Gitu gitu aja ya? sih, Heeh. logikanya apapun penyakit bisa masuk, ya tergantung kembali ke daya tahan tubuh dia. Kuat tidak Iya, dia menerima penyakit-penyakit yang mhm, ada, kalau tidak ya sudah. tapi ini kan ada juga nih mungkin beberapa omongan orang lah ya kayak, "Ah, HIV itu bisa kok disembuhkan, kita bisa pakai obat herbal atau mungkin kita stop dengan hubungan dulu selama Ya, berapa hari atau pekan atau tahun," ya sahabat ya. jadi kalau obat herbalnya belum ada sih. Belum ada ya, Heeh, heeh, karena virus tadi ini kan, sama juga TBC juga saya belum ketemu sih obat herbalnya, mhm, rata-rata orang yang berobat itu ya sampai sembuh 6 bulan tadi. iya. Kalau untuk obatnya ya ARV ini belum ada sampai sekarang. Maksudnya belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV. Oke. Nah, Mm. ini ada pertanyaan nih Bang ya dari, Lisa. "Halo, aku Lisa, aku penasaran sebenarnya untuk orang-orang yang kena gejala HIV itu rentannya perempuan atau laki-laki nih Bang?" Untuk gejala HIV ini rentannya tidak memandang jenis kelamin Mmm, ya. Yang pastinya bisa tertular itu ketika berhubungan seks, mhm, berartinya kan satunya sudah tertular. mhm, Misalkan si perempuan atau si laki-laki yang sudah tertular, dia berhubungan seks. Ya, misalkan si perempuannya tidak, si perempuan juga beresiko tertular. pokoknya salah satunya ya? Iya, ketika kita berhubungan seks dengan orang yang sudah positif HIV ya beresiko tertular itu pasti. Oke. Presentasenya lebih besar gitu ya Mhm. tertularnya tadi. Oke gitu ya sahabat Lisa ya udah Mhm. dikasih tahu sama Bangnya karena nggak memandang kamu perempuan atau Karena, laki-laki gitu ya? penularannya melalui itu tadi, Mhm, cairan tubuh. iya, Ya kalau dalam hubungan seksual cairan kelamin mmm, atau, cairan seperti darah, kamu transfusi pakai darah orang mhm, yang positif HIV, baik pun walaupun darah itu darahnya, orang yang berjenis kelamin perempuan, ya kamu juga beresiko bisa kena juga gitu beresiko ya. tertular. Oke, tapi kalau untuk gejalanya lah, ini kan kadang ada yang sadar, ada juga yang enggak, Mhm, baru sama 2 orang yang berbeda gitu ya mhm, misalnya. Nah, ada nggak sih kayak gejala khususnya kalau, oh ternyata ini HIV, sama nih kayak, tadi kan ada gejalanya batuk, dan mhm. batuk berdahak gitu kan yang susah keluar. Nah, kalau HIV ini, secara iya, secara kita yang awam lah ya, oh ternyata orang ini kena HIV nih, cuma dia nggak sadar gitu. Kalau gejalanya itu hampir sama sih Mhm. dengan apa, dengan TB, hampir Batuk sama. juga gitu? Kadang ada yang batuk, terus yang pastinya dia Mmm, sering demam, sembuh, demam, sembuh, sering berkeringat di malam hari, oke. terus diare nggak sembuh-sembuh. Ada Oh, kan orang yang heeh diare heeh. nggak sembuh-sembuh. Iya bener bener, Diare ini kan ketika daya tahan tubuh kita udah udah nurun. menurun, kemudian kita terpapar virus kan, kalau diare itu kan virus ya, atau bakteri kan. Nah, sudah seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang itu eh,
demam berkepanjangan, tidak Mmm. sembuh-sembuh, kemudian keringat dingin di malam hari tanpa aktivitas loh, duduk aja. Misalkan kita Iya duduk di sini berkeringat nih. iya, ruangan dingin gitu kan Iya, ya, tapi kita bisa heeh, keringatan. itu sudah bisa dikatakan kategorikan gejala-gejalanya. Nah, Oke. itu dari tadi gejala itu ketika dia tidak diobati, Mhm. dia tidak minum, tidak periksa, kan tidak, kalau kita tidak periksa kan kita tidak tahu. Iya bener. Nah, ketika tidak periksa itu, nah itu yang beresiko. Dia tidak menularkan ke orang, tidak, Mhm. kecuali dia melakukan hubungan seksual. Yang penting Eh, nih sahabat eh, kreatif ya, jangan sampai ya karena kita adalah negara yang berbudaya banget gitu kan ya dengan, hal-hal seperti itu sebaiknya dihindari sahabat ya, daripada kamu mengobati yang mana HIV tadi udah dibilang nggak ada pengobatannya dan minum obat seumur seumur hidup. hidup sahabat. Belum lagi kalau tambah dengan penyakit-penyakit yang lain Iya, gitu kan pasti. ya, makin banyak minum obatnya. Pasti telat apa enggak tuh kira-kira ya sahabat Kalau ya? minum seumur hidup setiap hari dipinum. Setiap hari di jam tertentu kah? Iya bisa juga, Mmm, bisa juga tepat dosis tepat waktu, tapi tiap hari. Yang tetap namanya obat setiap kayak hari. gitu kan efek sampingnya banyak ya. Dan gimana tuh Masing-masing pengobatannya mahal juga kah untuk ya obatnya? untuk ini saat ini di kita pengobatan ARV itu gratis. Tidak Untuk saat banyak, ini ya. heeh. Nggak tahu nih nanti ya gimana Tapi ya? kayaknya sepertinya kayak seperti penyakit-penyakit yang seperti itu, menular seperti itu biasanya gratis dari Mmm, dunia loh, bukan dari Indonesia, dari oke. dunia. Jadi itu memang untuk penanganan aja sahabat kreatif Mhm. ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah, "Ah, malu ah, masa iya mau pergi ke rumah sakit dengan sepertinya saya gejalanya HIV," kan ya agak malu gitu kan ya, Heeh. memikir stigma masyarakat kita gimana gitu kan ya, ternyata, "Oh, ada orang yang kena HIV, oh pasti nih." Nah, Jadi nyinyiran omongan juga. biasanya kalau orang kan di Indonesia sekarang kan sudah ada penanganannya kolaborasi ya, Mmm, kolaborasi TB HIV. Jadi tadi pasien orang yang dengan HIV, mhm, HIV AIDS itu juga sudah pasti sudah diinvestigasi itu. oke, Nah, bahwa orang ini akan diberikan terapi supaya dia tidak tertular TB. mhm mhm. PPNINH-nya itu pasti dikasih supaya dia tidak tertular, dan ketika dia tertular dengan TB dia pengobatannya harus sejalan. Oke. TB-nya juga jalan, HIV-nya juga jalan. Makanya tadi kolaborasi antara TB HIV. Mmm. Karena bisa dipastikan sih orang yang HIV pasti akan kena TB. Pasti ya, karena ya semua penyakit tadi yang udah Mm-mm. dibilang sama Abang bakalan masuk dan menyerang tubuh kita, Iya banyak, sahabat semua kreatif. penyakit bisa. Nggak Ba- hanya TB Ya ya tidak hanya berarti ya? TB, bisa juga hepatitis apa segala Mmm, macam bisa. Karena aduh, tadi daya tahan tubuh dia sudah tidak mampu melawan bibit penyakit. oke itu dia sahabat ya, waduh nggak kerasa hampir 1 jam nih kita ngobrol bareng Bang Jul nih ya sahabat ya. Buat kamu nih mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum kebaca sama Erna sahabat ya, mohon maaf banget mungkin di sesi lain kita bisa tanyakan kembali sahabat ya Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan ini. Nah mungkin ada pesan nih dari Bang Jul nih Bang, untuk sahabat kreatif di malam hari ini mengenai tema kita TBC HIV. Ya, jadi untuk malam ini untuk sahabat kreatif ya, paling tidak kita sudah teredukasi ya hari ini. Mmm, Malam ini dengan bagaimana itu tuberkulosis. Tuberkulosis itu penyakit yang berbahaya dan mematikan, tapi bisa disembuhkan. iya. Dan penularannya siapa saja bisa tertular karena penularannya lewat udara. Sedangkan HIV adalah penyakit menular yang belum ditemukan obatnya sampai sekarang, dan penularannya melalui perlakuan khusus. Mmm, Artinya untuk TB, teman sahabat kreatif lebih peka dengan lingkungan sekitar. Kalau iya, ada gejala, ada tetangga atau siapa di lingkungan sekitar kita yang punya gejala-gejala utama atau gejala tambahan tuberkulosis, segera laporkan ke puskesmas atau kita edukasi, kita ajak berobat. Kalau untuk HIV, karena penularannya khusus melalui hubungan seksual, mmm, yang lebih umumnya melalui hubungan seksual atau transfusi darah dan sebagainya, paling tidak sahabat kreatif lebih menjaga iya menjaga bener. diri. Saya tidak menganjurkan menggunakan pengaman, tidak, tapi menjaga diri. Menjaga diri supaya ke depannya tidak melakukan hal-hal yang berkenaan dengan seks bebas, Iya, perilaku bebas, artinya pergaulan dijaga.
Bener. Jangan seks sebelum nikah, gitu Iya, aja. bener. Walaupun di negara kita ini melakukan kebebasannya sebebas-bebasnya, tapi juga tetap tahu aturan ya, Bang, Iya, ya, heeh, jangan sembarangan juga. itu jangan jangan ya kalau pacarannya yang biasa-biasa aja, yang Iya, sehat-sehat aja. heeh, yang sehat-sehat aja, jalan keluar makan seblak udah ya, Heeh, cukup ya, jangan sahabat ya. jangan 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 ikut-ikut istilah-istilah BK-BK gitu jangan. Jauhin kalau Iya, bisa sahabat kreatif. mhm, Oke deh itu dia bahasan kita pada malam hari ini bareng Bang Julni. Semoga di next kesempatan kita bakalan bahas lainnya ya Bang ya. mhm, Penyakit-penyakit lainnya yang memang ini marak banget yang nggak hanya orang dewasa di atas umur 20 tahun bahkan anak-anak remaja juga sekarang udah bisa kena gitu ya sahabat ya. Harus dijaga iya dan harus diperhatiin juga lingkungannya. Kalau gitu terima kasih Bang Julni ya. Terima iya kasih udah bergabung bareng kita malam hari ini di next kesempatan. Semoga kita bisa ngobrol lagi sahabat kreatif bareng Bang Julni dengan pembahasan yang berbeda. Kalau gitu Erna dan Bang Julninya pamit dari ruang dengar kamu sahabat kreatif ya. Sebentar lagi Erna puterin beberapa lagu untuk temenin kamu di malam hari ini. Tetap di sini di Pro 2 RRI Pontianak, suara kreativitas.